Halo semua, kami dari kelompok 1 terdiri dari Ahmad Jambarudin, Dena Widya Stuti, Ingrid Wislat Karen, Siti Nabila Ramadanti ingin mempresentasikan Abraham Maslow. Materi pembahasan terdiri dari 1 biografi, 2 teori humanistik dan aktualisasi diri, 3 hierarki kebutuhan, 4 kritik. Tentang biografi Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow adalah anak sulung dari 7 bersaudara dan dianggap tidak stabil waktu, masih kecil secara emosional oleh psikolog. Orang tua Maslow adalah imigran Yahudi dari Rusia. Orang tua Maslow cenderung kasar dan kurang berpendidikan. Maslow kala itu tumbuh dengan banyak masalah di keluarganya. Dia sering berdebat dengan ayahnya, malah ayahnya sering merendahkan si Maslow waktu kecil dan memaksanya untuk menguasai bidang yang Maslow tidak suka. Lingkungan Maslow juga waktu itu kurang baik, layaknya ras Yahudi pada masanya. Maslow kerap mengalami diskriminasi antisemit dari guru dan anak-anak di sekitar lingkungan. Maslow kecil juga sering dikejar-kejar dan dilempari batu oleh geng antisemit. Kebencian ini yang menumbuhkan dan seiring tumbuh dengan bertumbuhnya si Maslow sampai beranjak dewasa. Bahkan saat dia sudah jadi psikolog, Maslow pada waktu itu ibunya meninggal dan Maslow tidak ingin mengunjungi makam ibunya. Tapi Maslow sempat bertemu dan berdamai sama ayahnya. Pada akhir hayatnya, mereka sempat menjalin hubungan yang bukan dekat, namun cukup hangat untuk ukuran dua orang dewasa. Di 1928, ia menikahi sepupunya, Bertha, yang waktu itu masih SMA. Maslow dan Bertha kemudian punya anak, namanya Anne dan Ellen. Maslow pernah bilang bahwa pernikahan itu menjadi titik balik hidupnya. Mereka tetap bersama hingga maut memisahkan. Di Universitas Wisconsin, Maslow memfokuskan psikologinya pada eksperimental behavioris. Dia memfokuskan penelitian pada perilaku dominansi primata dan kaitannya dengan seksualitas. Fokus Maslow pada behavioristik dan pengalamannya masa kecil membuat Maslow punya mindset positif yang kuat. Ia mengambil bidang studi psikologi di University of Wisconsin dan memperoleh gelar BA pada 1930, MA pada 1931, dan PhD pada 1934. Setahun setelah lulus, ia kembali ke New York untuk bekerja dengan E.A. Thorndike di Columbia, di mana Maslow menjadi tertarik dalam penelitian tentang manusia. Dia mulai mengajar di Brooklyn College. Maslow memulai karirnya sebagai pengajar di Brooklyn College pada 1937 sampai 1951. Pada saat itu, Maslow terpengaruh oleh psikologi Gestalt bernama Max Wertheimer dan antropolog Ruth Benedict. Saking terpengaruhnya, Maslow menganggap mereka berdua adalah orang luar biasa. Maslow mulai menganalisa mereka dan mencatat perilaku mereka. Kelakuan stalking ini kemudian menjadi cikal bakal teori populer bernama hierarki Maslow. Maslow melanjutkan penelitiannya di Columbia University dengan tema teori kebutuhan dan potensi manusia. Di sini dia bertemu dengan legenda psikologi lainnya, Alfred Adler. Sekitar 1941, Jepang mendeklarasikan pengerang terhadap Amerika dengan serangan Pearl Harbor-nya. Karena sudah berusia 33 tahun, Maslow nggak diikutkan dalam wajib militer. Meski begitu, kengeriannya perang menginspirasi Maslow tentang cara menciptakan kedamaian. Pemikiran ini kemudian mengantarkannya kepada penelitian mengenali aktualisasi diri. Penelitian mengenali aktualisasi diri dimulai dengan menganalisa hasil stalking terhadap Ruth Benedict dan Max Wertheimer. Ia meminjam teori-teori psikologi lainnya mengenai kesehatan mental dan potensi manusia.
menambahkan banyak aspek baru ke dalamnya, terutama mengenai konsep hierarki, kebutuhan, meta motivasi orang-orang, teraktualisasi, dan pengalaman puncak. Maslow menganggap dirinya sebagai pionir baru di bidang psikologi. Ia menciptakan jalan yang inovatif bagi para psikolog untuk memahami manusia. Malahan, Maslow menciptakan kerangka kerja atas teorinya agar psikologi lain nambahin aspek-aspek yang lebih bagus. Pada 1963, Maslow jadi salah satu kandidat presiden Asosiasi Psikologi Humanistik. Tapi Maslow menolak. Bagi Maslow, Asosiasi Psikologi Humanistik harus bisa jalan sendiri tanpa ada pemimpin. Di tahun yang sama, Maslow menerima dana bantuan dari Yayasan Lock Healing di Menlo Park, California, sehingga Maslow bisa fokus menulis. Pada 1968, Maslow dilantik menjadi presiden APA. Jabatan ini dipegang olehnya selama setahun. Teori humanistik dan aktualisasi diri. Fokus utama aliran adalah potensi positif yang dimiliki umat manusia. Maslow memposisikan karyanya sebagai penyempurnaan karya legendaris Freud. Manusia selalu bergerak dan berpikir untuk meraih kehebatan. Berbeda dengan psikolog lain yang mempelajari orang sakit, Maslow justru memfokuskan penelitiannya pada orang yang sehat dan berfungsi secara sosial. Psikologi humanistik cocok untuk mereka yang mengejar sisi positif manusia dan percaya pada kehendak bebas. Psikolog humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi dalam dirinya, untuk mencapai tingkatan aktualisasi diri, untuk membuktikan bahwa manusia tidak hanya bereaksi terhadap situasi yang terjadi di sekelilingnya, tapi untuk mencapai sesuatu yang lebih. Maslow mempelajari seseorang dengan keadaan mental yang sehat dibanding mempelajari seorang yang dengan masalah kesehatan mental. Hal ini menggambarkan manusia baru dapat mengalami puncak pengalamannya saat manusia tersebut selaras dengan dirinya maupun sekitarnya. Dalam pandangan Maslow, manusia yang mengaktualisasi dirinya dapat memiliki banyak puncak dari pengalaman dibanding manusia yang kurang mengaktualisasi dirinya. Maslow percaya bahwa orang yang mengaktualisasikan diri memiliki sejumlah karakteristik kunci. Yang pertama, penerimaan diri. Yang kedua, spontanitas. Ketiga, kemandirian. Keempat, kemampuan untuk memiliki pengalaman puncak. Materi pembahasan ketiga yaitu hierarki kebutuhan. Maslow pada tahun 1943 menerbitkan artikel penting dalam karyanya A Theory of Human Motivation yang muncul dalam jurnal Motivation and Personality. Dalam makalahnya, Maslow berpendapat bahwa keinginan mendasar manusia serupa meskipun banyak keinginan sadar. Maslow menggunakan piramida sebagai paraga untuk memvisualisasi gagasannya mengenai teori hierarki kebutuhan. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah sampai pada yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Maslow menggambarkan kebutuhan ini sebagai yang diatur dalam hierarki prepotensi. Dengan kata lain, kebutuhan tingkat pertama adalah yang paling penting dan akan memonopoli kesadaran sampai kebutuhan tersebut dipenuhi. Setelah satu tingkat kebutuhan terpenuhi, pikiran bergerak ke tingkat berikutnya dan seterusnya sampai aktualisasi diri tercapai. Hierarki kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Pada tingkat yang paling bawah ini terdapat kebutuhan yang bersifat fisiologik, yang diantaranya kebutuhan akan udara, makanan, minuman, dan lain sebagainya, yang ditandai oleh kekurangan sesuatu dalam tubuh orang yang bersangkutan. Kebutuhan ini dinamakan juga kebutuhan dasar,
yang jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat ekstrim, misalnya kelaparan, bisa menyebabkan manusia yang bersangkutan kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, karena seluruh kapasitas manusia tersebut dikerahkan dan dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, muncullah kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Karena adanya kebutuhan inilah, maka manusia membuat peraturan, undang-undang, mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan sebagainya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety needs ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak terpenuhi, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh dan pada gilirannya pun perilakunya akan cenderung ke arah yang makin negatif. Yang ketiga adalah kebutuhan dicintai dan disayangi. Setelah kebutuhan dasar dan rasa aman relatif dipenuhi, maka timbullah kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Setiap orang ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain. Dia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Setiap orang pun ingin mempunyai kelompoknya sendiri, ingin punya akar dalam masyarakat. Setiap orang butuh menjadi bagian dalam sebuah keluarga, sebuah kampung, suatu marga, dan lain-lain. Setiap orang yang tidak mempunyai keluarga akan merasa sebatang kara, sedangkan orang yang tidak sekolah dan tidak bekerja merasa dirinya pengangguran yang tidak berharga. Kondisi seperti ini akan menurunkan harga diri orang yang bersangkutan. Keempat, kebutuhan harga diri. Di sisi lain, jika kebutuhan tingkat 3 relatif sudah terpenuhi, maka timbullah kebutuhan akan harga diri. Ada dua macam kebutuhan akan harga diri. Pertama adalah kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kompetensi, percaya diri, dan kemandirian. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting, dan apresiasi dari orang lain. Orang-orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Menyadari potensi pribadi, pemenuhan diri, mencari pertumbuhan pribadi, dan pengalaman puncak, sebuah keinginan untuk menjadi segala sesuatu yang seseorang mampu menjadi. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang terdapat 17 meta kebutuhan yang tidak tersusun secara hierarki, melainkan saling mengisi. Jika berbagai meta kebutuhan tidak terpenuhi, maka akan terjadi meta patologi. Meta kebutuhan yang dimaksud antara lain kebaikan, kebenaran, keindahan, keseluruhan atau kesatuan, dikotomi, transendensi, berkehidupan, keunikan, kesempurnaan, keniscayaan, penyelesaian, keadilan, keteraturan, kesederhanaan, kekayaan, bermain tanpa susah payah, dan mencukupi diri sendiri. Sedangkan metapatologi diantaranya apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, keterasingan, mementingkan diri sendiri, dan kehilangan selera. Model 5 tahap ini dapat dibagi menjadi kebutuhan defisiensi dan kebutuhan pertumbuhan.
4 tingkat pertama sering disebut sebagai kebutuhan defisiensi atau kebutuhan D, dan tingkat atas dikenal sebagai pertumbuhan atau kebutuhan B. Kebutuhan defisiensi muncul karena kekurangan dan dikatakan memotivasi orang ketika mereka tidak terpenuhi. Juga motivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin kuat semakin lama mereka ditolak. Misalnya, semakin lama seseorang tidak makan, semakin lapar mereka. Ketika kebutuhan defisit telah kurang lebih terpenuhi, itu akan hilang dan aktivitas kita menjadi kebiasaan diarahkan untuk memenuhi rangkaian kebutuhan berikutnya yang belum kita penuhi. Ini kemudian menjadi kebutuhan utama kita. Namun, kebutuhan pertumbuhan terus dirasakan dan bahkan mungkin menjadi lebih kuat setelah mereka terlibat. Kebutuhan pertumbuhan tidak berasal dari kekurangan sesuatu, melainkan dari keinginan untuk tumbuh sebagai pribadi. Setelah kebutuhan pertumbuhan ini cukup puas, seseorang mungkin dalam mencapai tingkat tertinggi yang disebut dengan aktualisasi diri. Setiap orang mampu dan memiliki keinginan untuk naik hierarki menuju tingkat aktualisasi diri. Sayangnya, kemajuan sering terganggu oleh kegagalan untuk memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah. Pengalaman hidup, termasuk perceraian dan kehilangan pekerjaan, dapat menyebabkan individu berfluktuasi di antara tingkat hierarki. Oleh karena itu, tidak semua orang akan bergerak melalui hierarki secara satu arah, tetapi dapat bergerak bolak-balik di antara berbagai jenis kebutuhan. Metamotivasi adalah motivasi seseorang untuk berkembang mencapai potensi penuhnya. Maslow percaya bahwa pasti ada perbedaan antara motivasi seseorang yang belum beraktualisasi dan yang sudah, karena karakter orang yang beraktualisasi itu berbeda, cara berpikir dan bertindaknya beda juga. Seperti yang sudah dibahas tadi, motivasi dasar orang adalah kebutuhan D yang meliputi fisiologis, rasa aman, dimiliki, dan dihargai. Ketika semua kebutuhan dasar telah terpenuhi, maka orang tersebut akan mencapai tahap lain, yaitu motivasi untuk bertumbuh. Motivasi untuk bertumbuh ini yang dinamakan metamotivasi. Metamotivasilah menurut Maslow yang membedakan semua ini. Pendorong ini baru muncul ketika 4 kebutuhan dasar telah terpuaskan. Untuk mencapai tahap aktualisasi diri, perlu ada metamotivasi dulu di dalam diri. Menjelang akhir karirnya, Maslow meninjau kembali konseptualisasi aslinya tentang piramida dan mengemukakan kebutuhan ke-6 di atas aktualisasi diri. Dia menyebut kebutuhan ini transendensi diri, yang didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk lebih jauh menjadi penyebab di luar diri dan mengalami persekutuan di luar batas-batas diri melalui pengalaman puncak. Transendensi diri adalah ketika seseorang menempatkan keinginan yang bukan untuk dirinya sendiri, kaitannya dengan perbuatan altruistik dan berhubungan dengan spiritualistik. Transendensi merujuk pada kesadaran manusia pada tahap paling tinggi, yang berakhir pada keinginan untuk memberikan sesuatu pada orang lain, spesies lain, atau alam semesta. Contoh perilaku yang mencerminkan pencarian transendensi diri termasuk pengabdian diri untuk menemukan kebenaran, mendukung suatu tujuan seperti keadilan sosial atau lingkungan, atau mencari kesatuan dengan apa yang dianggap transenden atau ilahi. Menurut Maslow, mereka yang mengejar aktualisasi diri dan transendensi diri lebih cenderung memiliki pengalaman puncak yang merupakan momen cinta, pengangkatan, pemahaman, atau kegembiraan yang mendalam. Contoh pengalaman puncak dapat mencakup pengalaman mistik, interaksi dalam alam, dan pengalaman seksual di mana perasaan diri seseorang melampaui diri sendiri. Psikologi transpersonal yang
Yang pertama, Maslow menciptakan psikologi transpersonal. Yang kedua, psikologi transpersonal sendiri memfokuskan studi pada pengalaman mistik, estetik, dan perjalanan spiritual, sekaligus cara mengimplementasikannya terhadap hidup. Olson and Hergenhen 2011. Yang ketiga, manusia haruslah percaya pada sesuatu yang lebih besar darinya dan percaya bahwa ia terhubung dengan kekuatan tersebut. Maslow merasa psikologi humanistik belum mampu menjelaskan semua aspek perjalanan hidup manusia. Maka pada 1960, ia menciptakan aliran psikologi transpersonal. Pada 1962, Maslow mempublikasikan sejumlah penelitian mengenai tema ini, yang kemudian dijadikan buku berjudul Toward a Psychology of Being. Dalam buku ini, Maslow menekankan pentingnya psikologi transpersonal terhadap umat manusia. Ia menulis, tanpa pengalaman transpersonal, kita akan sakit, menjadi kasar, tidak punya harapan, dan apatis. Menurut Maslow, manusia haruslah percaya bahwa sesuatu yang lebih besar darinya dan percaya bahwa ia terhubung dengan kekuatan tersebut. Sebagian orang dapat saja berpikir bahwa sesuatu yang lebih besar ini adalah Tuhan. Namun Maslow yang ateis berpendapat bahwa kekuatan besar ini adalah alam. Maslow sendiri merasa pengalaman spiritual tidak valid kecuali bila ditempatkan dalam kerangka pikir positivistik. Hoffman 1984. Selanjutnya ada kritik terhadap Maslow. Seperti semua aliran psikologi, pemikiran Maslow pun mendapat kritikan. Yang pertama, seperti yang sudah kita bahas, adalah materi Maslow. Teori Maslow, kekurangan dasar yang saintifik. Philosoph Christian Hoff Sommers and psikiater Sally Settle berpendapat karena kurangnya data empiris, pemikiran Maslow sudah jadi dan tak lagi dianggap serius di dunia psikologi akademis. Yang kedua, sejumlah psikolog sempat menganggap bahwa hierarki kebutuhan bias secara budaya dan sangat terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya barat. Dari perspektif psikologi lintas budaya, konsep kebutuhan tiap budaya berbeda-beda, sehingga teori hierarki kebutuhan tidak bisa diterapkan secara universal. Hal ini kemudian dibantah oleh sebuah penelitian Ed Denier and Louis Tay melakukan pengujian atas hierarki kebutuhan terhadap 60.865 partisipan di 123 negara. Hasilnya, hierarki kebutuhan Maslow terbukti benar. Meskipun pada negara tertentu urutan pemenuhannya bisa sedikit tertukar. Dalam penelitian ini, terbukti bahwa orang-orang memang akan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, baru memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Jika Maslow masih hidup pun, Maslow nggak akan kaget dengan temuan ini. Bahkan Maslow sendiri berulang-ulang menekankan bahwa urutan hierarki kebutuhan dapat berbeda-beda tergantung orangnya. Selanjutnya, konstribusi. Teori ini berfokus pada aspek positif dari sifat manusia. Itu yang pertama. Pada saat kebanyakan psikolog berfokus pada aspek sifat manusia yang dianggap tidak normal, Abraham Maslow mengalihkan fokus untuk melihat sisi positif dari kesehatan mental. Yang kedua, karyanya memengaruhi cara kita melihat kesehatan mental. Ketertarikannya pada potensi manusia mengalami puncak. Meningkatnya kesehatan mental dan pertumbuhan pribadi memiliki pengaruh yang bertahan lama pada psikologi. Yang ketiga,
karyanya terus memberikan pengaruh hari ini. Sementara karya Maslow tidak disukai oleh banyak psikolog akademis dan beberapa menyarankan hierarkinya mungkin akan dipengaruhi. Teorinya menikmati kebangkitan akan meningkatnya minat dalam psikologi positif. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Berikut